Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Alvarin Munandar dari kelas 11.4. Kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah tentang kelas 11.4. Yang pertama itu ada politik Sakoku Jepang dari tahun 1639 sampai 1853. Sakoku adalah kebijakan isolasi Jepang dari dunia luar yang diberlakukan oleh Kesogunan Tokugawa, bertujuan menjaga stabilitas politik dan menghindari pengaruh asing, terutama agama Kristen. Jepang hanya membuka pelabuhan di Nagasaki untuk perdagangan terbatas dengan Belanda dan Cina. Kebijakan ini berlangsung lebih dari 2 abad sebelum dibuka paksa oleh Amerika Serikat melalui kapal hitam atau Black Ship di bawah Commodore Matthew Perry. Lalu lanjut yang kedua, restorasi Meiji pada tahun 1868. Dimulai ketika Kaisar Meiji mengambil alih kekuasaan dari shogun, menandai berakhirnya sistem feodal dan dimulainya modernisasi serta industrialisasi Jepang. Jepang mengadopsi teknologi dan sistem pemerintahan barat untuk menjadi negara adidaya, membentuk militer kuat, sistem pendidikan modern, dan memperluas kekuasaan melalui ekspansi wilayah. Lanjut yang ketiga, yaitu Perang Asia Pasifik pada tahun 1937 sampai 1945. Merupakan bagian dari Perang Dunia II di kawasan Asia. Dimulai dengan invasi Jepang ke Cina atau Perang Tiongkok-Jepang kedua. Jepang memperluas kekuasaannya ke Asia Tenggara dan Pasifik, termasuk menyerang Pearl Harbor pada tahun 1941. Tujuannya membentuk kemakmuran bersama Asia Timur Raya, propaganda bahwa Jepang membebaskan Asia dari penjajahan Barat. Lalu selanjutnya yang keempat, pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Jepang merebut Indonesia dari Belanda tahun 1942. Pemerintahan militer Jepang terbagi 3 wilayah: Sumatera atau Angkatan Darat 25, Jawa, Madura, Angkatan Darat 16, Kalimantan, Sulawesi, Angkatan Laut. Eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja atau Romusa, tapi juga memberi pelatihan militer kepada pemuda Indonesia atau Petaheiho. Muncul organisasi-organisasi semi politik seperti Putra dan Jawa Hokokai. Lalu lanjut yang kelima, janji kemerdekaan. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso menjanjikan kemerdekaan Indonesia di masa depan. Tujuannya untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mendukung Jepang dalam Perang Dunia II yang mulai kalah. Lalu selanjutnya yang keenam, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945, bertugas menyusun dasar dan rancangan konstitusi Indonesia. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan pidato lahirnya Pancasila. Sidang kedua 10 sampai 16 Juli 1945 membahas rancangan UUD. Lalu lanjut ke 7, peristiwa menjelang proklamasi. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Golongan muda mendesak Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu Jepang atau sekutu. Terjadi peristiwa penculikan Rengas Dengklok pada 16 Agustus agar Soekarno-Hatta tidak dipengaruhi Jepang. Setelah negosiasi dengan golongan tua, proklamasi disepakati dilakukan esokan harinya. Lalu lanjut yang ke-8, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Soekarno membacakan teks proklamasi disaksikan rakyat dan tokoh-tokoh pergerakan nasional, menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka. Lalu lanjut yang ke-9, respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Belanda tidak mengakui kemerdekaan dan berupaya kembali menjajah Indonesia. Sekutu atau AFNI mendarat di Indonesia untuk melucuti senjata Jepang dan membebaskan tawanan perang.
tapi memicu konflik, misalnya pertempuran Surabaya. India, Mesir, dan Uni Soviet menunjukkan simpati kepada kemerdekaan Indonesia. Pengakuan kedaulatan secara resmi dari Belanda baru terjadi pada 27 Desember 1949 melalui konferensi meja buntar atau KMB. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi kelas 11 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat berguna untuk yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.